Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa kelas atau grup AB di kelas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan topik laba rugi jual beli barang dagangan antar perusahaan. Silakan dibuka handout-nya sekaligus didengarkan untuk video ini. Jual beli barang dagangan antara entitas induk dengan entitas anak dibedakan menjadi dua jenis. Pertama dinamakan dengan downstream sales dan yang kedua upstream sales. Jika yang menjual entitas induk disebut dengan downstream sales. Jadi jika yang menjual itu perusahaan yang mengendalikan, itu kita namakan dengan downstream sales. Jika yang menjual entitas anak disebut dengan upstream sales. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasian, jual beli ini tidak boleh dilaporkan sehingga harus dieliminasi atau dihapuskan. Laba yang terkandung di dalam persediaan yang belum terjual disebut dengan laba belum direalisasi atau unrealized profit. Nanti kita juga banyak menyebut dengan nama LBD atau laba belum direalisasi singkatannya. Nah, laba belum direalisasi ini juga harus dihapuskan atau dieliminasi. Jika entitas induk yang menjual atau kita kenal dengan istilah downstream sales, maka laba diakui oleh entitas induk, sehingga jika laba belum direalisasi dieliminasi, tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, dalam downstream sales, perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak ini tidak berpengaruh terhadap eliminasi laba belum direalisasi. Nah, jika entitas anak yang menjual atau upstream sales, maka laba diakui oleh entitas anak. Oleh karena itu, jika laba belum direalisasi ini dieliminasi, akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, dalam upstream sales ini, perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak terpengaruh oleh eliminasi laba belum direalisasi. Nah, ini kita akan membahas contoh terkait dengan downstream sales maupun upstream sales. Selain itu juga kita akan membahas contoh secara komprehensif, secara keseluruhan. Nah, kita masuk contoh pertama, yaitu contoh downstream sales. Pada tahun 2014, PT Induk ini membeli barang dagangan seharga Rp150.000. Dalam tahun 2014, PT Induk menjual barang dagangan tersebut kepada PT Anak seharga Rp200.000. Dalam tahun 2014, PT Anak menjual 75% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp200.000. Dalam tahun 2015, PT Anak menjual 15% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp40.000. Tarif pajak adalah 20%, PT Induk menguasai 60% saham PT Anak. Nah, ini pertanyaannya. Pertama, buatlah jurnal baik pada pembukuan PT Induk maupun PT Anak untuk mencatat transaksi jual beli barang dagangan antara PT Induk, PT Anak, dan pihak ketiga pada tahun 2014 dan 2015. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Jual beli dilakukan secara tunai. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah kertas kerja eliminasi parsial jual beli barang dagangan per 31 Desember 2014 jika dalam kertas kerja disertakan perhitungan BPP. Yang B, jika dalam kertas kerja tidak disertakan perhitungan BPP. Kemudian yang ketiga, buatlah kertas kerja eliminasi parsial jual beli barang dagangan per 31 Desember 2015
jika dalam kertas kerja tidak disertakan perhitungan BPP. Nah, di handout ini sudah ada space untuk menuliskan jurnal terkait dengan pertanyaan pertama. Nah, walaupun ini belum diisi, silakan diisikan ya setelah di print, kemudian diisikan agar lebih dapat memahami ya. Mari kita kerjakan untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini sudah ada di pembahasan ya, sudah ada di pembahasan, namun lebih baiknya untuk ditulis kembali di handout-nya masing-masing. Nah, yang pertama, jurnal tahun 2014. Pertama kita lihat dari sisi pembukuannya PT Induk terlebih dahulu. Nah, di dalam pembukuan PT Induk ini sesuai dengan di soal ada jurnal terkait pembelian barang dagangan. Debitnya adalah persediaan, kreditnya kas sebesar 150.000. Ya, 150.000. Ini metode yang digunakan adalah metode perpetual. Kemudian selama tahun 2014 pula PT Induk ini melakukan penjualan barang dagangan kepada PT Anak sebesar 200.000, sehingga jurnalnya adalah kas penjualan 200.000. Kemudian jurnal lainnya adalah beban pokok penjualan dan persediaan 150.000 sesuai dengan harga pembeliannya. Oke, kemudian yang dari sisi pembukuannya PT Anak tahun 2014, PT Anak ini membeli barang dagangan dari PT Induk, maka jurnalnya adalah persediaan kas sebesar 200.000 sesuai dengan penjualannya PT Induk ini. Kemudian selama tahun 2014 pula PT Anak ini menjual barang tersebut kepada pihak ketiga senilai 200.000. Maka debitnya adalah kas, kreditnya penjualan 200.000, kemudian beban pokok penjualan debit 150.000, persediaan 150.000. Oke, selama 2015 sekarang. Untuk 2015 di PT Induk ini tidak ada transaksi, namun di PT Anak ini ada ya, sesuai dengan yang di soal. Silakan disimak juga. PT Anak ini menjual 15% barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga seharga 40.000. Nah, oleh karena itu kas penjualan 40.000, kemudian beban pokok penjualan 30.000, persediaan 30.000. Dari mana 30.000? 30.000 adalah 15% dikalikan dengan 200.000 rupiah. Oke. Sehingga kalau misalnya dilihat ya, persediaan awal di tahun 2015 kita bisa lihat berarti persediaan awalnya adalah 200.000 dikurangi 150.000. 50.000 untuk persediaan awal tahun 2015. Oke, sekarang kita lihat eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2014 jika ada perhitungan BPP dan nanti ada yang tanpa perhitungan BPP. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini untuk pertama ada perhitungan BPP ya. Untuk laporan laba rugi dengan ada perhitungan BPP nanti kita akan sediakan space untuk perhitungannya yang meliputi persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Nah, ini ada di laporan di komponen laporan laba rugi. Jadi di kertas kerja eliminasi secara parsial ini terdiri dari komponen laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, baik itu PT Induk dan PT Anak. Kemudian kita sediakan
kolom terkait dengan eliminasi dan penyesuaian, dan yang terakhir saldo konsolidasian. Nah, penjualan untuk PT induk 200.000, oke, PT anak juga 200.000. Kemudian persediaan awal tidak ada, masing-masing tidak ada. Kemudian pembelian PT induk 150.000, PT anak 200.000, dari pembelian yang ada sini 200.000. Kemudian barang tersedia dijual ini adalah jumlah dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi 150.000, begitu juga yang PT anak 200.000. Kemudian persediaan akhir untuk PT induk adalah 0 karena semuanya telah terjual. Kemudian yang PT anak ini masih 50.000 ya. 50.000 itu tadi perhitungan dari 200.000 dikurangi dengan 150.000. Oke, sehingga kita bisa hitung beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, hasilnya segini. Untuk laba kotor hasil dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang telah kita hitung tadi. Sehingga laba kotor untuk PT induk 50.000, begitu juga untuk PT anak 50.000. Beban operasi tidak ada, kemudian beban pajak 10.000 hasil dari 20% dikali dengan laba kotor. Kemudian laba bersih adalah hasil dari laba kotor dikurangi dengan beban operasi dan beban pajak. Ya, hasilnya ternyata sama, 40.000 untuk PT induk dan PT anak juga 40.000. Kemudian persediaan untuk di komponen laporan posisi keuangan untuk PT induk ini tidak ada karena semuanya telah terjual. Untuk PT anak ini masih ada 50.000 hasil dari ini ya, 200.000 dikurangi 200.000 persediaannya, kemudian yang terjual 150.000. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi dan penyesuaian. Nah, eliminasi pertama ini terkait dengan eliminasi jual beli barang dagang ya. Yang dieliminasi pertama adalah penjualannya 200.000, debit, kemudian kreditnya adalah pembelian 200.000. Kemudian yang kedua adalah eliminasi laba belum direalisasi atau unrealized profit di persediaan akhir ya. Hati-hati di persediaan akhir. Jurnalnya adalah debitnya persediaan ya, kreditnya adalah yang ada di laporan laba rugi. Kreditnya adalah persediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari persentase laba kotor kita kalikan dengan persediaan akhir ya. Tadi persentase laba kotornya adalah 50/200, 50.000 per 200. Kita kalikan dengan ya 50.000 per 200. Kita kali 50.000 per 200 kita kalikan dengan 50.000. Hasilnya adalah 12.500. Oke. Kemudian eliminasi yang ketiga adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Nah, eliminasi ini debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Nominalnya dari mana? Dari persentase pajaknya yaitu 20% kita kalikan dengan 12.500 yang telah kita hitung di eliminasi nomor B. Dikalikan dengan laba belum direalisasi ya. Kemudian yang keempat, eliminasi terkait alokasi laba PT anak ke kepentingan non pengendali. Ya, kepentingan non pengendali. Ininya adalah jurnal eliminasinya adalah kepentingan non pengendali laba, debit, kreditnya adalah kepentingan non pengendali ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari
persentase non pengendalinya 40%, kita kalikan dengan laba di PTA Rp40.000 ya. Tahu dari mana 40%? 40% adalah sisa dari 60% ya. Kepentingan non pengendalinya 100% dikurangi 60%. Jadi hasilnya adalah 40%. Nah, itu untuk eliminasi dan penyesuaian. Kemudian kita bisa hitung saldo konsolidasiannya dengan cara mendatar ya, seperti biasanya, bukan cara menurun tapi cara mendatar. Dihitung sendiri, nanti misalnya ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ya. Nah, ini setelah itu baru kita bisa menyalin kembali jurnal eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2014 ya. Misalnya yang tadi ini, eliminasi jual beli barang dagangan, penjualan, kemudian kreditnya adalah pembelian. Ya, yang ini 200.000 ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah dibuat ini baru dibuat jurnal eliminasi dan penyesuaiannya. Kemudian yang kedua adalah eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2014 tanpa perhitungan BPP. Jadi nanti ini tidak ada ya, yang merah-merah ini tidak ada. Jadi dilihat untuk kertas kerjanya ini hampir sama, namun tidak ada perhitungan terkait dengan BPP. Jadi langsung penjualan, kemudian beban pokok penjualan langsung dicantumkan 150.000 masing-masing. Kemudian laba kotornya dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Beban pajak adalah persentase pajaknya 20% dikalikan laba kotor, kemudian laba bersih pengurangan dari laba kotor, beban operasi dan beban pajak ya. Hasilnya laba bersihnya 40.000 untuk PT induk maupun PT anak. Persediaan di PT anak 50.000 ya, untuk yang persediaan di PT induk 0 karena terjual semuanya. Oke, sekarang yang membedakan adalah jurnal eliminasi dan penyesuaiannya. Ya, jurnal eliminasi pertama terkait eliminasi jual beli dagangan. Ya, untuk tanpa perhitungan BPP, debitnya adalah penjualan, kreditnya adalah langsung ke beban pokok. Kalau tadi kreditnya adalah pembelian, kalau ini langsung ke beban pokok karena ini tidak ada pembelian ya, di sini tidak ada akun pembelian di laporan laba rugi. Angkanya sama ya. Oke, kemudian yang kedua adalah eliminasi terkait laba belum direalisasi di persediaan akhir ya. Di persediaan akhir. Kalau tadi persediaan laba rugi, persediaan laporan posisi keuangan, kalau ini tidak, karena tidak ada persediaan di laporan laba rugi, maka kita langsung debit beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Angkanya sama dengan yang tadi, perhitungannya juga sama. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak, sama seperti tadi ya. Dan yang keempat, alokasi laba PT anak ke kepentingan non pengendali. Debitnya adalah kepentingan non pengendali laba, kemudian kreditnya adalah kepentingan non pengendali ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Perhitungannya pun sama dengan yang tadi ya, 16.000. Setelah itu dibuat atau dihitung saldo konsolidasiannya secara mendatar. Kemudian baru setelah membuat kertas kerja ini dibuat jurnal eliminasi dan penyesuaian 31 Desember sesuai dengan apa yang telah kita eliminasi tadi ya, dan kita sesuaikan. Ada 4 eliminasi dan penyesuaian ya.
Oke, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ini ya, eliminasi parsial 31 Desember 2015 jika tidak disertakan perhitungan BPP. Jadi kalau yang tadi 2014 kita masuk ke selanjutnya tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini juga kertas kerjanya sama seperti tadi ya, ada komponen laporan laba rugi, laporan. Nah, ini yang membedakan adanya laporan saldo laba karena tahun sebelumnya ini ada laba bersih ya, sudah ada dihitung laba bersihnya, maka di sini ada laporan saldo laba tahun ada komponen tahun sebelumnya juga ya, gitu. Kemudian ada juga komponen laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan PT Anak, kemudian ada kolom eliminasi dan penyesuaian serta saldo konsolidasian. Oke. Sekarang yang karena ini di PT Induk tidak ada, kenapa 00? Karena di PT Induk ini tidak ada transaksi apapun di tahun 2015 ya. Sehingga 000 yang ada adanya di pada PT Anak ya, PT Anak. Penjualannya 40.000 sesuai yang ada di sini ya. Kita mengacu pada pembukuannya ya. 40.000, kemudian beban pokoknya 30.000 sehingga laba kotornya 10.000, beban operasinya tidak ada, beban pajaknya adalah 20% dari laba kotor. Kemudian kita bisa menghitung laba bersih dari laba kotor dikurangi beban operasi dikurangi dengan beban pajak. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan saldo laba tahun sebelumnya ya. Bulan 1 tahun 2015 untuk PT Induk 40.000, PT Anak juga sama 40.000 yang ada di sini ya. Oke. Kemudian untuk persediaan di laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 ini ternyata tinggal 20.000 karena tadi awalnya 50.000 ya. Kemudian ada persediaan yang berkurang 30.000 sehingga sisanya adalah 20.000 rupiah. Oke, kemudian kita buat penyesuaian dan eliminasinya. Eliminasi dan penyesuaian pertama terkait dengan eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal. Di persediaan awal tadi ada 50.000 ya sebelum ini. Ini 50.000. Yang didebit adalah saldo laba 12.500 karena ini di tahun sebelumnya ya. Jadi saldo laba 12.500. Kreditnya adalah 12.500. Dari mana 12.500? 12.500 adalah dari persentase laba kotor dikalikan dengan persediaan awal ya. 50 per 200 dikalikan 50.000. Kemudian yang B adalah eliminasi pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal. Nah, kalau tadi pajak atas eliminasi LBD di persediaan akhir adalah aset pajak tangguhan dan beban pajak. Kalau yang ini adalah beban pajak dan saldo laba. Jadi debitnya adalah beban pajak, kreditnya adalah saldo laba. Ya, dari mana angkanya? Dari persentase tadi 20% kita kalikan dengan 12.500. 12.500. Kemudian eliminasi yang C terkait dengan eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Tadi persediaan akhir telah kita hitung berapa tadi? 20.000 ya. Jadi laba kotor kita kalikan dengan 20.000. Ya, 50 per 200 kali 20.000. Hasilnya adalah 5.000 rupiah. Debitnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan.
di laporan posisi keuangan. Kemudian eliminasi yang ke D. Eliminasi D ini terkait pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk di persediaan akhir, debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Ya, hasilnya dari mana? Hasilnya dari yang telah kita hitung tadi ya, 20% kita kalikan dengan Rp5.000. Jadi ini masih nyambung ya. Setelah kita menghitung laba belum direalisasi, kemudian kita harus hitung juga pajaknya ya, pajaknya 20%. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali. Ya, tadi sudah kita lihat bahwa kepentingan non pengendalinya adalah 40%. Kemudian di sini ada laba bersih Rp8.000. Sehingga untuk menghitung eliminasi alokasi labanya ke kepentingan non pengendali, kita kalikan 40% dikalikan dengan Rp8.000. Hasilnya adalah 3.200. Debitnya kepentingan non pengendali laba, kemudian kreditnya adalah kepentingan non pengendali ekuitas. Rp3.200. Baru kemudian dihitung saldo konsolidasiannya ya. Secara mendatar, dilihat hati-hati debit kreditnya. Kemudian nanti dihitung ke bawah. Ketika sudah dihitung saldo konsolidasiannya, misalnya laba kotor ya. Laba kotor ini tidak dihitung mendatar, tapi harus dihitung dari penjualan dikurangi laba pokok penjualan ya. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Oke, nanti silakan dicek kembali angka-angkanya untuk memastikan kemudian dituliskan di samping sini perhitungannya bagaimana ya, agar lebih memudahkan. Oke, setelah itu dibuat jurnalnya, dituliskan kembali 5 jurnal eliminasi dan penyesuaian mulai yang A sampai dengan yang ke E. Ini sudah ada perhitungannya, silakan dipelajari lagi. Oke, kemudian kita masuk ke contoh upstream. Ya, ini sudah. Silakan disalin ya, lebih baik disalin kembali ke ke handout-nya ya, masing-masing handout yang sudah di print. Saya pastikan harus di print. Kemudian kita masuk ke contoh upstream sales. Dalam tahun 2014, PT Anak ini membeli barang dagangan seharga Rp120.000. Dalam tahun 2014, PT Anak menjual barang dagangan tersebut kepada PT Induk seharga Rp160.000. Dalam tahun 2014, PT Induk menjual 60% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp128.000. Dalam tahun 2015, PT Induk menjual 30% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp64.000. Tarif pajak adalah 20%, PT Induk menguasai 60% saham PT Anak. Pertanyaannya, 1. Buatlah jurnal baik pada pembukuan PT Induk maupun PT Anak untuk mencatat transaksi jual beli dagangan antara PT Induk, PT Anak, dan pihak ketiga tahun 2014 dan 2015. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Jual beli dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua, buatlah kertas kerja eliminasi parsial jual beli barang dagangan per 31 Desember 2014 jika kertas kerja ini tidak disertakan perhitungan BPP. Yang ketiga, buatlah kertas kerja eliminasi parsial jika jual beli barang dagangan per 31 Desember 2014 jika dalam kertas kerja tidak disertakan perhitungan BPP.
Nah, ini sudah ada space untuk menuliskan kembali jawaban. Ini ya, kita masuk ke pembahasannya ya. Contoh untuk upstream ya, tahun 2017. Kita lihat dari pembukuannya PT Induk terlebih dahulu. Pembukuannya PT Induk pembukuannya PT Anak dulu ya, karena yang menjual pertama kali adalah si PT Anak. Tahun 2014 PT Anak ini membeli barang dagangan seharga 120.000. Jadi persediaan kas 120.000. Kemudian selama tahun 2014 juga PT Anak menjual barang tersebut kepada PT Induk seharga 160.000. Sehingga jurnalnya kas 160.000, penjualan 160.000. Kreditnya adalah beban pokok penjualan persediaan 120.000 sesuai yang harga belinya tadi ya, 120.000. Nah, tahun 2014 PT Induk ini menjual 60% barang tersebut. Tahun 2014 PT Anak menjual barang tersebut kepada PT Induk seharga 160.000. Jadi PT Induk ini membeli ya. Kasusnya ya, persediaan kreditnya adalah kas 160.000. Nah, tahun 2017 pula PT Induk menjual 60% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga 120.000. Karena menjual, maka jurnalnya adalah kas penjualan 128.000. Kemudian beban pokok penjualan persediaan 96.000. 96.000 ini dari mana? Dari 60% ya yang dijual kepada pihak ketiga, kita kalikan dengan 160.000. Ya, 160.000. Oke. Kemudian kita masuk ke tahun 2015. Tahun 2015, PT Induk ini menjual 30% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga 64.000. Jadi jurnalnya adalah kas penjualan 64.000. Kemudian beban pokok penjualan 48.000 dan persediaan 48.000. Caranya juga sama untuk menghitung persediaan di sini. Berarti berapa persen yang dijual kepada pihak ketiga tadi? 30% ya. 30% kita kalikan dengan 160.000 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 48.000 rupiah. Oke, kemudian selanjutnya kita buat jurnal, membuat kertas kerja eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2014 tanpa perhitungan HPP. Ya, ini di sini sudah ada kertas kerjanya, kemudian ada komponen laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, tapi ini tidak ada perhitungan HPP-nya ya, karena ini permintaannya tanpa perhitungan HPP. Untuk PT Induk, kita lihat PT Induk ada penjualan 128.000 tahun 2014 ya, ini hati-hati tahun 2014. Kemudian beban pokoknya 96.000. Sehingga laba kotornya bisa kita hitung dari penjualan kurangi BPP, laba operasi tidak ada, kemudian beban pajaknya 20% kalikan dengan laba kotor, laba bersihnya dari laba kotor dikurangi beban operasi dan beban pajak. Kemudian persediaannya ada 64.000. Dari mana 64.000? 64.000 dari 160.000 ya persediaan yang telah dibeli awal, kemudian yang terjual tahun 2014 adalah 96.000, sehingga masih ada 64.000 di sini ya, 64.000. Kemudian PT Anak penjualannya 160.000. Oke, penjualan 160.000. Kemudian BPP-nya 120.000 ya. Kita kurangkan, kita ketemu laba kotor. Kemudian kita hitung beban pajaknya 20% dikalikan dengan laba kotor. Kemudian kita hitung laba bersih ya, dari laba kotor dikurangi beban operasi dan dikurangi beban pajak. Persediaannya 0 karena sudah terjual semuanya ya. Persediaannya 0. Oke, kemudian kita buat jurnal eliminasi. Kita masukkan angka untuk
jurnal eliminasi dan penyesuaian konsolidasiannya. Mulai yang pertama adalah eliminasi jual beli barang dagangan. Ya, jual beli barang dagangan. Seperti halnya yang tadi, dalam membuat jurnal eliminasi jual beli barang dagangan, debitnya adalah penjualan ya yang di anak 160.000, kreditnya adalah persediaan yang di laporan posisi keuangan ya. Penjualan 160.000, debitnya adalah beban pokok penjualan ya 160.000. Kemudian yang kedua adalah eliminasi terkait dengan laba barang dagangan, laba belum direalisasi di persediaan akhir. Laba belum direalisasi, debitnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah persentase dari laba kotor ya 40 per 160, 40 per 160 kita kalikan dengan persediaan airnya ya, persediaan air yang telah dihitung tadi 64.000. Jadi yang laba kotornya kita lihat dari sini ya, laba kotor 40.000 dibagi 160.000 kita kalikan dengan 64.000. Ini persentase laba kotornya kita hitung dari sini. Kemudian eliminasi yang ketiga ini terkait dengan pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Ini caranya pun juga sama seperti tadi. Kita kalikan persentase pajaknya 20% dikalikan dengan laba belum direalisasi di persediaan akhir yang telah kita hitung tadi 16.000. Sehingga untuk jurnalnya adalah debit aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak senilai yang telah kita hitung ya. Kemudian yang selanjutnya eliminasi dan penyesuaian yang terakhir adalah alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali. Nah, ini tidak seperti yang tadi ya. Ini ada beberapa perhitungan khusus, ini ada di bawah ya, di bawah sini untuk kepentingan non pengendali. Pertama kita hitung laba sebelum disesuaikan ya. Laba belum disesuaikan ini sesuai dengan apa yang telah kita hitung di PT Anak 32.000. Kemudian ada penyesuaian. Penyesuaian apa saja itu? Penyesuaian yang pertama terkait dengan eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir 16.000 ini tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pajak ya 3.200. Penyesuaiannya seperti itu. Kemudian kita baru hitung laba belum disesuaikan dari perhitungan 32.000, kemudian dikurangi 16.000, kemudian ditambah dengan 3.200 sehingga hasilnya 19.200. Kemudian kita kalikan dengan persentase kepentingan non pengendalinya 40%, hasilnya 7.680. Jadi untuk yang upstream ini tidak seperti downstream tadi, ini agak sedikit diperhatikan untuk upstream karena ada perhitungan khususnya ya. Jadi untuk penyesuaian alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali, debitnya adalah kepentingan non pengendali laba seperti tadi ya. Nominalnya sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Kreditnya adalah kepentingan non pengendali ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan 7.680. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung saldo konsolidasiannya secara mendatar dan juga menurun ya.
penjualan, kemudian beban pokok penjualan, baru setelah itu kita hitung laba kotornya dari penjualan dikurangi pokok BPP dan seterusnya gitu ya. Perhitungannya nanti dicermati ya masing-masing angka ini ya, tidak semuanya mendatar tetapi juga ada perhitungan secara menurun dan harus mengabaikan beberapa yang ada di sini ya. Oke, seperti itu. Setelah itu membuat jurnal eliminasi yang ditulis ulang ya. Yang telah kita hitung tadi di sini, kita buat jurnal kembali ya terkait dengan eliminasi jual beli barang dagangan, eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir, pajak atas eliminasi di persediaan akhir, dan alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali. Ya, ada empat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Oke, sekarang kita masuk ke tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015. Nah, tahun 2015 ini juga permintaannya adalah tanpa perhitungan BPP. Nah, kita buat ininya, sorry ya, ini harusnya tidak ada ya. Ini harusnya tidak ada. Nanti saya perbaiki lagi di pembahasan ini. Ini harusnya tidak ada. Yang kuning-kuning ini tidak ada ya. Jadi langsung saja disalin yang seperti ini. Ya, seperti ini. Oh, ini tidak ada perhitungannya. Biar nanti saya edit kembali. Nah, untuk eliminasi dan penyesuaian tahun 2015, ini kertas kerjanya hampir sama dengan yang di atas. Kemudian yang membedakan karena ini tahun selanjutnya PT Anak ini tidak ada transaksi apapun, maka ini diisikan 000. Ya, tahun 2015 ya, tidak ada transaksi, yang ada transaksi adalah PT Induk ya. Kita masukkan penjualannya PT Induk 64.000. Kemudian beban pokoknya, ya ini di skip ya, ini di skip aja yang kuning-kuning. Beban pokoknya adalah 48.000. Ya, sesuai dengan ini. Ini 48.000. Kemudian kita bisa hitung laba kotornya dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian beban operasi tidak ada, kemudian beban pajak dari 20% dikalikan dengan laba kotor. Sehingga kemudian kita bisa hitung laba bersihnya untuk PT Induk 12.800, PT Anak 0 karena tidak ada transaksi terkait dengan PT Anak. Kemudian laporan saldo laba 1 Januari 2015 kita bisa lihat dari sini, dari tahun sebelumnya. Kita pindahkan ke sini untuk PT Anak maupun PT Induk. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, persediaannya di PT Induk ini ternyata masih 16.000. 16.000 ini dari mana? Dari 160.000 ini. Kemudian dikurangi dengan 96.000, kemudian ada yang terjual juga 48.000. Sehingga persediaannya sekarang tinggal 16.000 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita buat penyesuaian dan eliminasinya ya. Eliminasinya. Caranya seperti tadi. Pertama, eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal. Nah, karena ini tahun sebelumnya ini ada transaksi, maka di persediaan awal ini jurnalnya adalah pertama adalah saldo laba, kemudian yang kedua adalah kepentingan eliminasi laba belum direalisasi ya ini ya di persediaan awal ya. Debitnya adalah saldo laba, kemudian debitnya lagi kepentingan non pengendali, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Nah, dari mana ini? Dari mana? Dari pertama dihitung beban pokok penjualannya. Nah, beban pokok penjualan ini berasal dari persentase laba kotor kita kalikan dengan Rp64.000
ya, Rp64.000. Kalikan dengan penjualannya ya, 64.000, sehingga hasilnya adalah 16.000. Nah, setelah itu baru kita hitung saldo labanya ya, yang disesuaikan, yang dieliminasi. 9.600 berasal dari yang dikendalikan ya, 60%, sesuai dengan materi. Ini 60% dikalikan dengan 16.000. Nah, sisanya yang tidak dikendalikan 40%, kita kalikan juga dengan 16.000 rupiah, sehingga hasilnya 6.400. Oke. Kemudian yang kedua, eliminasi yang penyesuaian kedua adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya juga hampir mirip dengan yang tadi. Debitnya adalah beban pajak, ya, beban pajak. Kemudian kreditnya adalah saldo laba dan kepentingan non pengendali yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, perhitungannya juga sama. Beban pajak di sini 3.200 adalah perkalian dari 20%, kita kalikan dengan laba belum direalisasi yang telah kita hitung tadi ya, 16.000. Kemudian saldo laba 1 Januari 2015 ini kita hitung dari 60% yang dikendalikan ya, kita kalikan dengan 3.200. Kemudian kepentingan non pengendali ini juga sama ya, yang tidak dikendalikan 40% kita kalikan dengan 3.200. Oke, setelah itu yang ketiga, penyesuaian yang ketiga atau eliminasi ketiga adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Debitnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, hasilnya dari mana? Dari 25% dari laba kotornya ya, 40.000 per 160.000. 40.000 per 160.000 kita kalikan dengan persediaan akhir 16.000 rupiah, sehingga hasilnya 4.000 rupiah. Kemudian eliminasi yang kedua adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Nah, ini terkait dengan yang telah kita hitung tadi ya. Debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Dari mana hasilnya? Dari 20% kita kalikan dengan yang poin C tadi ya, 4.000 rupiah. Oke, yang terakhir adalah penyesuaian alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali. Nah, ini perhitungannya ini juga ada perhitungan khususnya ya. Pertama kita cantumkan laba sebelum disesuaikan ya. Laba sebelum disesuaikan adalah 0 ya. Laba sebelum disesuaikan adalah 0. Kemudian penyesuaiannya ada beberapa penyesuaian. Pertama terkait eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal ya, 16.000. Kemudian pajaknya 3.200 ya, pajaknya 3.200. Kemudian eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir ini berapa? 4.000 ya, 4.000. Kemudian pajaknya adalah 800 untuk persediaan akhir. Sehingga laba belum disesuaikan adalah 9.600. Baru setelah itu kita baru bisa menghitung kepentingan non pengendalinya, yaitu sebesar 40%. Jadi 40% kita kalikan 9.600, hasilnya 3.840, baru kita buat jurnal penyesuaiannya ya. Debitnya adalah kepentingan non pengendali di laporan laba rugi, kemudian kreditnya adalah kepentingan non pengendali di laporan posisi keuangan. Oke, setelah itu baru dihitung ininya ya,
saldo konsolidasiannya ya, secara mendatar kemudian menurun ya. Disesuaikan, nanti dihitung kembali saldo konsolidasiannya, dipastikan angkanya juga harus sama dan harus tahu cara perhitungannya. Ya, ini tinggal ditambah atau dikurang sesuai dengan penyesuaian, kemudian dihitung secara ke bawah. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat ini jurnalnya, menyalin jurnalnya kembali ya. Eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2015 ada 5 jurnal ya, yang telah kita buat tadi disalin kembali ya. Disalin kembali ini juga sudah ada perhitungan yang telah saya jelaskan tadi, silakan dipahami lagi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ini jangan lupa untuk disalin kembali ya biar lebih memahami. Ini ada sebuah contoh komprehensif ya. Contoh komprehensif contoh komprehensif ya. Kita bahas pada tanggal 1 Januari 2014 PTI memperoleh 90% hak atas ekuitas PTA dengan menerbitkan 6.000 lembar saham dengan nilai wajar 648.000. Kepentingan non pengendali ditetapkan sebesar nilai wajar yaitu 72.000. Pajak ditetapkan sebesar 20%. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan PTI dan PTA pada tanggal 1 Januari 2014 sebelum akuisisi. Nah, ini ada beberapa akun dalam laporan posisi keuangan untuk PTI dan PTA, dan nilai buku dan nilai wajarnya. Ya, silakan dicermati. Kemudian berikut ini adalah laporan laba rugi dan saldo laba PTI dan PTA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 serta laporan posisi keuangan PTI dan PTA per 31 Desember 2015 ya. Ini untuk laporan laba ruginya, kemudian di bawahnya ada laporan saldo laba, yang di bawahnya lagi ada laporan posisi keuangan. Ya, silakan dicermati masing-masing. Ya, ini agak tapi tidak mengubah kok. Ini agak berantakan sedikit, tapi ini memang hasilnya seperti ini ya. Oke, ini ada informasi tambahan. Ya, informasi tambahan. 1. Saat perolehan 1 Januari 2014, undervalued persediaan 10.000 terjual tahun 2014. Kemudian informasi B, undervalued peralatan 90.000, peralatan dimiliki sisa umur 10 tahun. Undervalued paten 15.000, paten memiliki sisa umur 10 tahun. Kemudian penurunan nilai goodwill 15.000 diakui tahun 2014. Ya, itu informasi nomor 1. Kemudian informasi yang kedua adalah pencatatan investasi di PTA ini menggunakan metode biaya atau cost method. Informasi yang ketiga, PTI menjual barang dagangan kepada PTA downstream gross profit margin 25%. Ya, jadi laba kotornya adalah persentase laba kotornya 25%. Dalam tahun 2014, PTI menjual barang dagangan kepada PTA sebesar 300.000, kosnya Rp225.000 ya, atau harga pokok penjualannya ya. Pada akhir tahun 2014, PTA masih terdapat barang yang dibeli dari PTI sebesar 50.000. Berarti ini adalah persediaan akhirnya. Ya. Yang B, pada tahun 2015, PTI menjual barang dagangan kepada PTA sebesar 400.000,
kosnya 300.000 dan pada akhir tahun 2015 PTA masih terdapat barang dagangan yang dibeli PTI sebesar Rp40.000. Jadi ini adalah adalah persediaan akhirnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, kita langsung jawab ya, tidak perlu saya bacakan semuanya, kita langsung jawab. Pertanyaan pertama, hitunglah selisih nilai wajar dengan nilai buku aset dan liabilitas PTA pada saat akuisisi. Ya, kita lihat perhitungannya. Nah, ini selisih nilai wajar, nilai buku dan dengan nilai buku aset dan liabilitas PTA pada saat akuisisi. Nah, ini dari mana? Dari sini nih. Nilai buku dan nilai wajar kita bandingkan ya. Disalin kembali berapa nilai wajarnya, nilai bukunya ya. Ternyata yang ada selisih adalah terkait dengan akun persediaan ada selisih 10.000, peralatan 90.000, akumulasi penyusutan 15.000, kemudian paten 15.000, utang dagang tidak ada ya. Selisih nilai wajar dan nilai bukunya adalah 100.000. Nah, ini nilai wajar aset neto 710 dan nilai buku aset neto 610. Baru kemudian setelah kita menghitung selisih ya, selisih nilai wajar pada saat akuisisi, kita bisa menghitung goodwill konsolidasian. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu lalu, rumus goodwill adalah penjumlahan dari imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan non pengendali, kemudian dikurangi nilai wajar aset neto dikurangi dengan pajak. Ya, imbalan yang dialihkan berapa? 648 sesuai yang ada di soal ya, 648. Kemudian kepentingan non pengendalinya adalah 72.000. Ya, berarti 648 tambah 72.000 kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset neto. Nah, nilai wajar aset neto dari mana? Dari yang telah kita hitung tadi ya, 710 dikurangi dengan pajak. Pajaknya adalah 20% dikalikan dengan selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas PTA 100.000. Hasilnya goodwill 300.000. Oke ya, berarti pertanyaan kedua ini sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Buatlah jurnal baik pada pembukuan PTI maupun PTA untuk mencatat transaksi jual beli barang dagangan antara PTI dan PTA tahun 2015. Nah, jurnal ini terkait dengan transaksi atau informasi tambahan yang ada di poin ketiga. Ya, diperhatikan di poin ketiga ini. Oke, kita buat jurnalnya seperti tadi. Ada dua sisi, yaitu pembukuannya PTI dan pembukuannya PTA. Ya, pembukuannya PTA. Tahun 2014 ya, sesuai dengan informasi tadi, di tahun 2014 PTI ini menjual barang dagangan kepada PTA sebesar 300.000, kosnya 225.000. Jadi kas yang terjual 300.000, kemudian kosnya 225.000. Kas penjualan, beban pokok penjualan, persediaan. Ya. Di tahun 2014 ya, tahun 2014 PTA ya pasti setelah kalau yang PTI ini menjual, maka PTA-nya yang membeli ya, yang di informasinya seperti itu, berarti persediaan kas sebesar 300.000. Oke, sama dengan yang tadi. Nah, di tahun 2014 PTA ini masih terdapat barang yang dibeli dari PTI sebesar 50.000 ya. Masih terdapat barang yang dibeli sebesar 50.000. Jadi yang terjual
selama tahun 2014 berarti 30.000 dikurangi dengan 50.000 ya persediaan akhir. Jadi yang terjual pada saat itu tahun 2014 adalah Rp250.000. Jadi kita hitung beban pokok dan persediaannya terlebih dahulu. Persediaannya terlebih dahulu ya. 250.000. Baru kita bisa hitung kas penjualannya sesuai dengan gross profit-nya tadi ya, gross profit margin-nya 25%. Ya, jadi kita hitung 3333 ini dari mana? Dari 100 dibagi 75 kita kalikan dengan Rp250.000. 75 dari mana? Dari 100 dikurangi 25. Ya, seperti itu cara menghitung kas dan penjualannya. Kemudian di tahun 2015 ini ada transaksi ya, saya bacakan aja di sini. Tahun 2015 PTI menjual barang dagangan kepada PTA sebesar 400.000, kosnya 300.000. Kas penjualan 400.000, HPP persediaan 300.000. Nah, di sisi lain, tahun 2015 PTA membeli barang dagangan dari PTI, berarti persediaan kas 400.000. Kemudian tahun 2015 PTA masih terdapat barang dagangan yang dibeli dari PTI sebesar 40.000. Sebesar Rp40.000. Berarti sekarang kita hitung persediaannya yang terjual tahun 2015. Bagaimana cara menghitungnya? Dari tadi masih ada 50.000 persediaan akhir tahun 2014, berarti 50.000 ditambah dengan pembelian ya, pembelian tahun 2015 400.000 ya. Jadi saat itu terdapat persediaan 450.000, kemudian di soal sudah dinyatakan bahwa masih terdapat barang dagangan yang dibeli sebesar 40.000. Jadi yang terjual adalah 450.000 dikurangi dengan 40.000. Hasilnya adalah Rp410.000. Oke, Rp410.000. Oleh karena itu, kita bisa hitung penjualannya tahun 2015 ya, karena tadi ada gross profit margin 25%, berarti kita hitung 100/75, kita kalikan dengan Rp410.000. Hasilnya adalah 546.667 sekian gitu ya. Oke, begitu untuk jurnal jual beli barang dagangan di pembukuan PTA maupun PTB. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4 ya. Buatlah jurnal pada pembukuan PTI untuk mencatat transaksi investasi di PTA tahun 2014 dan tahun 2015 ya. Pertama, jurnal tanggal 1 Januari 2014. Investasi di PTA dan modal saham. Debitnya investasi PTA, kreditnya adalah modal saham. Sebesar Rp648.000 sesuai dengan nilai wajar 6.000 lembar saham ya, 6.000 lembar saham. Kemudian pembagian dividen PTA tahun 2014. Nah, karena tahun 2014 ini dividennya tidak diketahui, maka ini XXX ya. Cara menghitungnya sebenarnya adalah 90% dikalikan dengan dividen PTA tahun 2014. Jurnalnya kas pendapatan dividen, pembagian tahun 2015, pembagian dividen tahun 2015, perhitungannya juga sama 90%. 90% ini dari mana? Dari soalnya, karena dia menguasai sebesar atau memperoleh 90% hak atas ekuitas ya. Jadi 90% kita kalikan dengan dividennya ya. Dividennya dari mana?
dari 50.000 yang ada di sini ya. 50.000 sini ya. Dividen PTA 50.000. Sehingga jurnalnya adalah kas pendapatan dividen Rp45.000. Oke, begitu untuk jurnal pencatatan investasi di PTA. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah buatlah kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasian PTA dan PTI pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, ini agak lumayan panjang sekali ya. Jadi saya mohon untuk diperhatikan untuk ini agar lebih memahami. Silakan disalin kembali angka-angka yang ada di sini ya. Oke, untuk kertas kerjanya ya, PTI ini adalah 90% perolehan hak suaranya, PTA 10%. Kemudian ini kertas kerjanya itu juga hampir sama dengan yang tadi ya. Ini ada komponen yang ada di laporan laba rugi, kemudian laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Oke, kemudian ada untuk PTI, PTA, kemudian kolom penyesuaian dan eliminasi debit kredit, dan yang terakhir ada laporan konsolidasian. Nah, sekarang kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Ini angka-angkanya untuk yang di sini ini sudah disediakan ya, sudah disediakan sampai dengan yang bawah. Ini kalau saya bacakan, untuk laba bersihnya adalah 200.000 ya, untuk PTI 200.000, PTA 100.000, saldo laba 478, PTI 278 untuk PTA tahun 2015 ya. Kemudian selanjutnya untuk total aset maupun total liabilitas dan ekuitas PTI 2431, untuk liabilitas total aset dan total liabilitas ekuitas PTB 770.000. Ini sudah disediakan di soal. Nah, kita tugasnya adalah membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Oke, kita lihat ya. Untuk ini kertas kerjanya ya. Eliminasi pertama adalah eliminasi investasi di PTA. Nah, kalau kita ingat materi minggu-minggu lalu, untuk eliminasi pertama, eliminasi investasi dan PTA, kita harus melakukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menghapus atau mengeliminasi modal saham versus ekuitas ya. Apa saja itu? Pertama adalah modal saham ya. Modal sahamnya yang dihapus adalah 420.000 yang PT anak, 420.000 yang A. Selanjutnya yang harus dihapuskan lagi untuk ekuitasnya adalah saldo laba. Saldo laba dihapuskan 190.000. Kenapa harus 190.000? Karena yang ada di sini 190.000 yang dihapuskan. Oke. Yang ada di sini saldo laba PT anak ya, PT anak 190.000 dihapuskan. Ini harus dihapuskan 190.000. Kemudian yang dihapuskan selanjutnya adalah investasi di PTA. Investasi di PTA. Ya, ini ya, 648.000 rupiah ya, investasi di PTA harus dihapuskan. Oke, itu sudah menghapus investasi versus ekuitas anak. Kemudian kita harus mengkredit kepentingan non pengendali. Kita mengkredit kepentingan non pengendali berarti kita lihat kepentingan non pengendali, kita hapuskan yang ada di sini.
ini ya, kepentingan non pengendali kita hapuskan 72.000. Dari mana 72.000? Dari soalnya ya, Rp72.000 kita kreditkan. Langkah selanjutnya yaitu mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas anak. Jadi tadi kita sudah menghitung selisihnya, ada beberapa selisih. Terkait pertama adalah selisih persediaan ya 10.000. Kemudian yang kedua ada selisih peralatan 90.000. Yang ketiga adalah selisih debit paten 15.000. Dan yang keempat ada selisih akumulasi penyusutan 15.000 ya. Oke, setelah itu baru kita mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Karena tadi selisihnya adalah positif, maka kita kreditkan utang pajak tangguhan ya. Utang pajak tangguhannya berapa? 20.000. Dari mana 20.000? Dari perhitungan yang ada di sini. Pertama awal tadi perhitungan 20% dikalikan 100.000 ya. Jadi utang pajak tangguhannya adalah Rp20.000. Oke. Setelah itu baru kita yang terakhir yaitu mengakui goodwill atau laba negosiasi. Tadi perhitungannya adalah perhitungan goodwill, maka kita debit goodwill sebesar perhitungannya tadi. Goodwill ada di ini, debit 30.000 sesuai perhitungan tadi. Ini adalah langkah untuk mengeliminasi atau menghapus investasi di PT anak. Ini baru yang pertama ya, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah alokasi perubahan saldo laba PT anak ke kepentingan non pengendali. Nah, jurnal eliminasinya adalah debitnya adalah saldo laba, kemudian kreditnya adalah kepentingan non pengendali ekuitas. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah berapa kepentingan non pengendali yang tadi ya, karena ini menguasai 90% berarti kepentingan non pengendalinya adalah 10%. Nah, 10% ini kita kalikan dengan selisih dari saldo laba 228 dikurangi dengan Rp190.000. Sehingga hasilnya adalah 3.800. Itu adalah eliminasi ini ya. Alokasi perubahan saldo laba PTA ya, PT anak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian aset dan liabilitas PTA tahun 2019. Tahun 2014 ya, 2014. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah debitnya adalah saldo laba ya, debitnya adalah saldo laba. Kemudian kepentingan non pengendali ekuitas. Kemudian kreditnya adalah persediaan, akumulasi penyusutan, paten, dan goodwill. Kenapa akun-akun itu? Ini sesuai dengan yang ada di soal, yang ada di informasi nomor 1. Ya, jadi untuk saldo laba pertama yang kita hitung terlebih dahulu adalah persediaannya ya. Persediaannya adalah 10.000. 10.000 dari mana? 10.000 dari undervalued persediaan 10.000 ya. Undervalued persediaan 10.000. Kemudian ada lagi undervalued peralatan 90.000 dengan sisa umur 10 tahun. Peralatan berarti bukan peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan ya, berarti 90.000 dibagi 10 tahun. Kemudian selanjutnya ada undervalued paten 15.000 dibagi sisa umur 10 tahun. Kemudian ada penurunan nilai goodwill 15.000. Sehingga hasilnya ini adalah 35.500. Baru kita hitung untuk mana yang masuk ke saldo laba, mana yang masuk ke kepentingan non pengendali ekuitas. Jadi karena untuk saldo laba ini
saldo laba 2015, maka kita bisa hitungnya dari 90% dikalikan dengan jumlah yang telah kita hitung tadi, yaitu 35.500. Kemudian kepentingan non pengendali hanya 10% dikalikan 35.500, hasilnya 3550. Itu untuk penyesuaian aset dan liabilitas PTA tahun 2017. Kemudian kita hitung pajaknya, ya, pajak atas yang telah kita hitung tadi. Pajak atas penyesuaian aset dan liabilitas tahun 2014. Ya. Nah, untuk tahun ini, tahun 2014 ini, kita debit utang pajak tangguhan, ya, utang pajak tangguhan, kreditnya adalah saldo laba dan kepentingan non pengendali ekuitas, ya, kepentingan non pengendali ekuitas. Angkanya dari mana? Angkanya dari untuk utang pajak tangguhan ini kita hitung dari 20% dari pajaknya dikalikan dengan penyesuaian aset dan liabilitas kecuali goodwill. Kalau tadi hasilnya adalah 35.500 dikurangi dengan goodwill 15.000, maka hasilnya 20.500. Nah, itu yang kita sesuaikan, ya. Jadi tanpa goodwill. Jadi 20% kita kalikan dengan 20.500. Hasilnya adalah 4.100. Baru kita bisa menghitung mana yang masuk ke saldo laba, mana yang masuk ke saldo laba dan kepentingan non pengendali. Seperti halnya tadi, untuk yang saldo laba kita kalikan 90% kali 4.100. Kalau yang kepentingan non pengendali berarti 10% dikalikan 4.100. Oke, kita masuk yang ke E. Nah, ini yang D sudah. Yang ke E adalah penyesuaian selisih aset dan liabilitas tahun 2015. Ya, tahun 2015 ini hanya ada dua, yaitu penyesuaian terkait dengan penyusutan peralatan dan paten. Ya, jadi yang ke E ini berarti penyusutan peralatan dan juga paten 9.000, dari 90.000 dibagi 10 tahun, ya, 10 tahun. Kalau yang ini juga sama, paten 15.000 dibagi 10 tahun, sehingga debitnya adalah beban penyusutan dan amortisasi 10.500, hasil dari 9.000 tambah 1.500. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan dan juga paten, ya, 1.500 dan 9.000. Oke, setelah itu baru kita hitung pajaknya, ya, pajak atas penyesuaian selisih aset dan liabilitas tahun 2015. Tadi hasilnya 10.500, maka kita kalikan dengan 20%. Ya, hasilnya adalah 2.100. Debitnya adalah utang pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Oke. Yang poin F, ya. Yang tadi poin F, utang pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Selanjutnya adalah menghitung alokasi laba PTA ke kepentingan non pengendali. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ini perhitungannya. Kita harus menghitung laba sebelum penyesuaiannya dulu. Laba sebelum penyesuaian adalah 100.000 sesuai yang ada di sini, 100.000. Kemudian ada beberapa penyesuaian terkait dengan beban penyusutan 10.500 dan pajak atas penyesuaian, beban pajaknya, ya, 2.100. Kemudian kita bisa hitung laba setelah penyesuaian dari 100.000 dikurangi 10.500 ditambah 2.100. Laba setelah penyesuaian 9.600, kemudian kita kalikan dengan kepentingan non pengendali yang hanya 10%, ya, dari 90 dikurangi 100% dikurangi dengan 90%. Hasilnya adalah 9.160.
Oke, setelah menghitung ini, kita dapat buat jurnalnya, yaitu kepentingan non-pengendali laba, debit, kreditnya adalah kepentingan non-pengendali ekuitas. Jadi kepentingan non-pengendali laba 9160, kreditnya adalah kepentingan non-pengendali yang ada di laporan posisi keuangan atau di ekuitas. Oke, kemudian eliminasi selanjutnya yaitu tahun berikutnya ya, tahun 2018. Ya, tahun 2018 belum ya. Belum ternyata ya. Ternyata ini untuk yang eliminasi pendapatan dividen di PTA. Nah, untuk eliminasi pendapatan dividen, ini kita debit pendapatan dividen PTA dan kepentingan non-pengendali ekuitas, kreditnya adalah dividen PTA. Dari mana dividen PTA? Dividen PTA ini berasal dari 50.000 yang ada di soal tadi ya, 50.000. 50.000 ya, dividennya 50.000 di PTA, sehingga kita bisa hitung mana yang masuk ke pendapatan dividennya PTA, mana yang masuk ke kepentingan non-pengendali. Hanya 10% dari 50.000 masuk ke kepentingan non-pengendali ekuitas, sisanya 90% masuk ke pendapatan dividen PTA. Ya, mengurangi ya ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal downstream. Ya, persediaan awal downstream. Debitnya adalah saldo laba, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Nah, ini yang sudah kita hitung, kita buat kemarin ya. Kita buat tadi. Saldo laba 1 Januari, debit, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Dari mana? Dari laba kotor kita kalikan dengan persediaan awal ya, persediaan awal 50.000. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masukkan ke dalam ini dulu ya. Poin I 12.500, kemudian beban pokok penjualannya 12.000. Kemudian yang selanjutnya adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal PTA ya. Tadi sudah kita hitung LBD-nya, kita hitung pajaknya. Dari mana? Ya tinggal kita kalikan dengan 20% dari 12.500. Beban pajak debit, kemudian kreditnya adalah saldo laba ya, 2.500. Kemudian selanjutnya eliminasi jual beli barang dagangan antar perusahaan atau downstream. Ya, eliminasi untuk jual beli barang dagangan antar perusahaan downstream. Debitnya adalah penjualan, kita eliminasi 400.000, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Sesuai yang ada di soal yang di sini ya, 400.000 tahun 2015 ya. 400.000 ya yang harus dieliminasi. Penjualan dan beban pokok penjualan. Kemudian eliminasi laba belum direalisasi di persediaan air PTA downstream. Ya. Yang harus didebit adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Dari mana angkanya? 45. Yang mana ini? 10.000. Dari mana angkanya? Dari persentase laba kotor ya, 25% kita kalikan dengan persediaan air. Nah, persediaan air tahun 2015 adalah Rp40.000. Oke, sehingga hasilnya adalah Rp10.000. Selanjutnya yang terakhir adalah pajak atas eliminasi
laba belum direalisasi di persediaan akhir PTA downstream ya. Jadi setelah kita menghitung tadi LBD-nya, sekarang kita hitung pajaknya. Pajaknya sesuai dengan yang dihitung di langkah sebelumnya ya. Pajaknya adalah 20%, ini poin M ya. 20% kita kalikan dengan LBD-nya tadi 10.000 ya. Di sini ya 10.000 sehingga hasilnya adalah Rp2.000. Jurnalnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Oke. Kemudian setelah itu dibuat laporan konsolidasiannya, secara dihitung cara mendatar dulu, kemudian dihitung cara menurun. Hasilnya harus nanti sama ya antara debit dan kredit ada di laporan posisi keuangan, antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian yang langkah selanjutnya kita buat jurnal atau menuliskan jurnal eliminasi dan penyesuaian dalam bentuk jurnal umum. Jadi setelah membuat laporan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baru kita buat jurnal masing-masing jurnal dari A sampai dengan M yang telah disebutkan di soal tadi ya, di soal ini. Dari A sampai M dibuat jurnalnya masing-masing. Nah, langkah selanjutnya kita buat laporan keuangan konsolidasian PTA dan PTI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kita acu dari kertas kerja. Jadi dibuat kopnya, kemudian ini adalah laporan laba rugi dan saldo laba konsolidasian. Ada beberapa akun kita acu dari kita acu dari kertas kerja ya, tinggal di copy saja angkanya ya, kemudian begitu juga laporan posisi keuangan konsolidasian kita harus buat formatnya, ada kopnya, kemudian di sisi sebelah sini ada komponen aset, kemudian total aset yang ada di bawah, liabilitas dan ekuitas, total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini harus balance, mengacu dari kertas kerja yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Kalau penyesuaiannya salah, kemudian kemungkinan besar laporan konsolidasiannya juga salah. Jadi perlu diperhatikan sekali. Ya. Baik, begitu penjelasan yang cukup panjang dari saya untuk materi laba rugi penjualan barang dagangan. Silahkan dipelajari lagi jika nanti masih ada yang masih kesulitan. Boleh untuk ditanyakan di saya di waktu jam kuliah berlangsung. Ya, kemudian jangan lupa di akhir sesi ini ada tugas ya, ada tugas mana ya tugasnya ya, tugas nomor 10, tugas 10 ini ada soal, silakan dibuat sesuai dengan pembahasan yang telah saya berikan hari ini ya. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.